Bayangin lagi main voli, fokus sudah mantap, strategi sudah disiapkan. Yang datang malah Megawati Hangestri versi mode Megatron. Ya jelas buyar, fokus hilang, kepercayaan diri turun, dan yang tersisa cuma tatapan kosong khas ini beneran kejadian ya. Itulah yang dialami Medan Falcons. Serangan mereka sering mati sebelum berkembang, bola gampang dipatahkan, rally pendek, dan kesalahan muncul satu persatu. Bukan karena mereka malas latihan, tapi karena satu sumber tekanan utama, Megawati Hangestri. Sejak awal pertandingan, Megawati sudah datang dengan aura, hari ini aku nggak mau ribet. Setiap bola mengarah ke Mega, suasana langsung tegang. Smashnya keras, tajam, dan tanpa basa-basi. Pertahanan Medan Falcons dipaksa kerja lembur, tapi tetap saja kewalahan. Blocking rapat, ditembus. Celah kecil, dihantam. Lantai lapangan, jadi saksi penderitaan. Yang bikin tambah sakit, Megawati nggak cuma rajin nyerang. Di saat-saat genting, dia juga turun bantu bertahan. Digging bersih, refleks cepat, diving tanpa mikir panjang. Lengkap sudah, paket hemat pemain idaman pelatih. Saat Medan Falcons coba bangkit, Megawati malah makin panas. Di poin krusial, dia tetap santai. Bola sulit, masuk. Tekanan tinggi, jadi bahan bakar. Ekspresinya, tenang tapi nyebelin. Dan yang paling terasa, mental rekan setim ikut naik. Kalau Mega sudah teriak dan ngepalkan tangan, rasanya tim langsung bilang, oke, aman. Pertandingan pun terasa berat sebelah. Bukan karena Medan Falcons nggak usaha, tapi karena lawannya beda level. Megawati mengendalikan ritme, mematahkan perlawanan, dan bikin Falcons kehabisan ide. Malam itu, mereka bukan cuma kalah skor, tapi benar-benar kelelahan secara mental. Dan tibalah momen legendaris, momen yang bikin semua orang refleks pegang kepala sendiri. Megatron memakan 2 korban sekaligus. Smash pertama melesat seperti peluru dan mengenai kepala pemain Falcons. Untung cuma tipis. Arena langsung sunyi. Semua sadar, itu nyaris jadi tragedi. Belum selesai, korban kedua datang. Vevenue Queen berdiri di depan net, berani pasang blok. Timing sudah yakin, posisi sudah pas. Tapi yang datang bukan smash biasa, itu ledakan. Bola menghantam kepalanya langsung. Seketika semua terdiam. Wasit, penonton, pemain, semua menahan nafas. Di sampingnya, Del Palomata kelihatan paling trauma. Wajah pucat, keringat dingin. Dia sadar, jaraknya cuma beberapa sentimeter dari jalur bola. Salah dikit, namanya yang viral. Momen ini bukan sekadar highlight, ini pengingat keras. Kalau Megawati sudah lompat, doa adalah opsi terbaik. Sobat Mega, itulah kegilaan Megawati Hangestri. Bukan cuma mesin poin, tapi mesin tekanan mental. Selama dia ada di lapangan, harapan timnya hidup, dan lawan siap-siap cari nafas. Oke, kita bahas satu fenomena alam yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Megawati Hangestri. Serius, ini bukan pemain voli biasa. Ini kayak baterainya pakai tenaga surya plus nuklir. Saat pemain lain sudah mulai ngos-ngosan di set ketiga, napas bunyi, kaki berat, lompat setengah niat, Mega malah masih lari-lari, lompat, nutup, balik lagi nyerang. Pemain lain capek bro, Mega capek. Itu apa? Yang paling heran justru teman sendiri. Salas dan Sherban, 2 pemain asing enduro, itu bukan lihat Mega dari bangku penonton, tapi dari jarak sedekat mungkin, sebagai rekan satu tim, sebagai sahabat. Dan reaksi mereka? Bingung. Masuk set ketiga dan keempat, Salas sama Sherban sudah mulai mikir, ini kaki kenapa rasanya kayak beton? Sementara Mega, bukannya melambat, dia malah makin menggila. Minta bola lagi, minta bola lagi. Kayak di game RPG, staminanya full terus. Ada momen mereka saling tatap. Tatapan yang artinya satu. Ini orang manusia apa DLC tambahan? Masuk set kelima. Ini fase di mana pemain biasanya sudah hidup segan mati tak mau. Salas fokus bertahan, Sherban mikir, yang penting bola naik. Tapi Mega masih berdiri paling depan. Postur tegak, tatapan tajam, siap ambil tanggung jawab. Dan bukan cuma nyerang ya, ini yang bikin absurd. Habis spike keras, Mega langsung turun ke belakang, nerima bola, nutup area, main kayak libero dadakan. Salas sama Sherban makin gak habis pikir. Jarang ada pemain yang nyerang segila itu, tapi masih mau capek-capek bertahan. Biasanya kan, gue spiker, urusan belakang bukan job desk gue. Mega, tim dulu, urusan capek belakangan. Yang bikin mereka makin kagum itu bukan cuma fisik, tapi mental. Di poin-poin krusial saat tekanan tinggi, Mega tetap tenang, masih sempat nyemangatin teman, masih berani ambil bola. Energinya kayak menular, yang tadinya sudah mau roboh, jadi ikut berdiri lagi.
Makanya nggak heran kalau Salas dan Sherban sering kelihatan senyum-senyum sendiri. Tatapan heran kayak mikir, kok sahabat gue begini sih? Buat mereka, Megawati bukan cuma pemain hebat, tapi monster baik hati. Monster yang nggak nakut-nakutin, tapi bikin kagum. Monster yang staminanya nggak masuk akal, tapi tetap rendah hati. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa Mega disebut monster? Jawabannya simpel, karena saat semua orang sudah capek, dia masih gas. Dan itulah Megawati Hangestri. Bukan cuma kuat, bukan cuma pintar, tapi punya tenaga, mental, dan kepemimpinan yang bikin teman sendiri aja sampai geleng-geleng kepala. Presenter, kocak komedi receh. Bayangin ya, laga Proliga 2026 yang harusnya tegang, panas, penuh emosi. Malah berakhir seperti drama komedi tanpa naskah. Jakarta Electric PLN ketemu Jakarta Pertamina Enduro. Dari awal, penonton sudah siap mental. Ini bakal perang bintang. Tegang, 5 set. Tapi apa yang terjadi, Bung? Baru mulai, langsung shock terapi. Smash pertama masuk. Poin pertama milik Pertamina Enduro. Electric PLN masih mikir, ini bola beneran atau pemanasan? Lalu datanglah Megawati Hangestri. Smash demi smash. Blok coba dipasang 2 orang. Mega cuma senyum tipis lalu, diar. Bola lewat, blok cuma jadi hiasan krik. Vega Isa coba nutup. Tasya jungkir balik. Libero sudah seperti ninja lompat ke sana-sini. Tapi apa daya, bola tetap jatuh di area sendiri. Komentator bilang, pertahanan Electric PLN sangat dingin. Dingin iya, karena bolanya kebanyakan jatuh di lantai sendiri. Set pertama lewat, set kedua mulai. Electric PLN bilang dalam hati, oke, kita bangkit. Tapi Megawati bilang, enggak dulu. Smash lagi, blok tembus. Ace service. Electric PLN makin lama makin kelihatan seperti lagi uji mental massal. Dan disinilah momen legendaris itu terjadi. Oposit asing Electric PLN, Celeste Plak, akhirnya angkat tangan.